Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama Bebang Santuy di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Seperti biasa, Bebang Santuy akan membahas film yang bikin bulu kuduk merinding disco, yang pastinya tak kalah seru dari video-video sebelumnya. Masa kecil adalah masa yang paling indah, yang dimana kita masih bisa tersenyum lebar tanpa memikirkan beban hidup. Masa-masa inilah yang akan selalu dikenang dan menjadi momen terindah bersama teman-teman. Tapi bagaimana jika masa kecil dilalui dengan berbagai peristiwa yang menyeramkan dan membuat kita trauma sehingga menjadi kita sebagai orang yang introvert, antisosial, or something like psikopat? Itu efek yang paling parah. Jadi kali ini Bebang Santuy akan membahas film yang berjudul The Dare yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan cerita 4 orang sahabat dari masa lalu yang diculik oleh teman masa kecilnya. Kenapa bisa diculik? Oke, daripada kalian penasaran, mending kita langsung bahas aja cerita filmnya. The Dare diawali dengan seorang ayah yang sedang bermain bersama kedua putri kesayangannya. Dia bernama Jay Jackson, kita panggil saja Jay. Tak lupa di sana juga ada istrinya yang bernama Jess dan kedua putrinya bernama Molly dan Poppy. Di sini Jay terlihat sedang bermain bersama kedua putrinya sebelum mereka kembali ke kamar untuk tidur. Jay menyempatkan waktunya karena dia akan pergi dinas untuk pekerjaan. Jay sendiri merupakan seorang pekerja keras atau workaholic. Jay memastikan bahwa ini adalah perjalanan dinas terakhir karena nantinya dia akan meluangkan waktu untuk keluarganya. Ketika Jay sedang minum, di balik jendela terlihat ada sosok misterius yang sedang memperhatikan dirinya. Di sisi lain, Jay turun ke lantai 1 untuk mencari buku favorit anak-anaknya, dan sekilas bayangan melewati jendela rumahnya. Jay menghiraukan dan memilih untuk pergi ke mobil karena buku tersebut tidak ditemukan di rumahnya. Namun naas, Jay lupa membawa kunci mobil dan setelah membuka kunci pintu, dia pun kembali lagi ke dalam rumah untuk mencari kunci mobilnya. Pada saat akan keluar, tiba-tiba Jay mendapati pintu rumahnya sudah terbuka lebar. Suara gaduh pun terdengar dari arah dapur. Dan benar saja, Jess, istrinya Jay, sudah tergeletak tidak sadarkan diri bersama dengan salah satu putrinya yang ada di sana. Tidak lama dari itu, terdengar suara teriakan putrinya Jay yang berada di dalam kamar. Jay pun langsung naik ke lantai 2 mencari putrinya sambil membawa pisau dapur. Dengan hati-hati Jay melangkah dan pada saat dia akan mengambil putrinya yang berada di bawah dipan kasur, seketika sosok misterius itu sudah ada tepat di atasnya dan Jay pun dibuat pingsan olehnya. Setelah tersadar, Jay sudah berada di dalam ruang bawah tanah. Namun Jay di sana tidak sendirian, melainkan dia sudah bersama ketiga orang asing yang lebih dahulu diculik. Jay sendiri mencoba untuk kabur, namun ternyata satu tangannya diborgol. Dia mencoba untuk terus melepaskannya, tapi hasilnya sia-sia. Dengan tenang, para tawanan lainnya mencoba menyapa Jay dan saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Yang perempuan satu-satunya bernama Cat Gill, panggil saja Cat. Kemudian laki-laki brewok seperti Babang Santuy ini bernama Adam Hens, panggil saja Adam. Dan yang terakhir adalah Paul Anderson, panggil saja Paul. Si Paul ini terlihat kondisinya yang paling buruk di antara yang lainnya. Dia sudah tidak berdaya seperti sudah disiksa habis-habisan. Jay mengkhawatirkan istri dan kedua anaknya. Namun Cat memberitahu Jay bahwa si penculik hanya menginginkan dirinya dan tidak akan menyentuh keluarganya. Jay pun bertanya-tanya tempat apakah ini. Kemudian Adam menjawabnya tempat seburuk seperti kelihatannya. Kemudian kita dibawa ke masa lalu, yang dimana terdapat seorang anak laki-laki yang menjadi tawanan seorang pria dewasa. Anak itu bernama Dominic. Dominic diperlakukan layaknya budak oleh seorang pria yang bernama Chris. Chris ini mengatakan bahwa ayah dan ibunya Dominic tidak sayang kepadanya. Oleh karena itu, Chris lah yang akan menjadi ayah angkat Dominic mulai dari saat itu. Kembali lagi ke tempat di mana Jay dan yang lainnya disekap, Jay pun terus berusaha mencari tahu semua kebenarannya, kenapa dan siapa yang telah menculik mereka. Jay merasa frustasi
karena dia merasa bahwa dirinya adalah orang baik dan tidak pernah menyakiti orang lain. Kita akan flashback kembali. Pada saat Dominic akan kabur, tiba-tiba Crane pun datang menghalaunya dan mengajaknya untuk makan bersama. Karena tidak nafsu, Dominic hanya diam saja menatap makanannya. Hal itu membuat Crane marah, kemudian menusuk paha kanannya Dominic. Seketika Dominic pun menurut dan meminta maaf kepada Crane. Singkat cerita, Crane melakukan aktivitas yang sedang menguliti kepala babi. Sementara itu, Dominic sendiri membersihkan rumah. Pada malam hari, mereka bermain catur. Crane kembali dibuat marah karena Dominic tidak merespon pertanyaannya. Tapi di saat itu juga, penyakit Crane kambuh dan seketika pergi ke wastafel untuk membuang dahak. Kesempatan itu Dominic gunakan untuk kabur dari rumah Crane. Setelah berhasil keluar dari rumah itu dan berlari sejauh beberapa meter, langkahnya pun terhenti karena dia mengingat kembali suara orang tuanya yang tidak menginginkan dirinya. Akhirnya, Dominic kembali lagi ke dalam rumahnya Crane. Dan mulai saat itu, Dominic memilih untuk mematuhi semua perintah Crane serta dia merawat Crane pada saat Crane sedang sakit. Pilihannya untuk tetap tinggal bersama Crane inilah yang lama-lama membuat Dominic menjadi seorang psikopat yang dilatih oleh Crane. Dengan gilanya, Crane menyuruh Dominic untuk menancapkan pisau di bagian bahunya yang sudah terluka. Oke, scene pun berganti. Selanjutnya kita kembali lagi ke ruang bawah tanah, yang dimana Jay terus mencemooh si penculik melalui kamera CCTV. Adam dan Katie pun mencoba untuk menenangkan si Jay demi kebaikan mereka bersama. Karena perbuatan Jay ini akan mengundang si penculik untuk datang dan menyiksa mereka. Dan benar saja si penculik itu datang dengan menggunakan topeng kulit di bagian wajahnya. Terlihat Jay sedikit ketakutan pada saat melihat postur tubuh si penculik yang lebih besar darinya. Namun Jay tetap memberanikan diri dengan bertanya akan keadaan istri dan anak-anaknya. Namun si penculik itu tidak menanggapinya, melainkan dirinya mempertontonkan aksi pertunjukan yang membuat Jay semakin emosi. Pasalnya bukan si penculik yang akan melakukan penyiksaan ini, melainkan dari mereka berempatlah yang akan saling menyiksa satu sama lain demi keselamatan hidup mereka masing-masing. Kebetulan yang mendapatkan peran pertama adalah Cat. Di sini Cat harus menguliti bagian kulit dari tubuh Paul yang sudah dipenuhi oleh luka. Kemudian bagian yang kedua adalah Jay, tetapi Jay tidak ingin melakukannya dan malah balik menyerang si penculik itu. Tapi hal tersebut sia-sia karena goresan pisau tidak terasa apa-apa bagi si penculik. Malah Jay sendiri yang dibuat tidak berdaya oleh si penculik itu. Karena akibat dari perbuatan Jay yang sudah berani melawan si penculik, akhirnya Cat-lah yang harus menanggung akibatnya, yaitu memakan kecoa secara hidup-hidup. Melihat hal itu, Jay pun meminta maaf kepada Cat dan tidak berani melawan si penculik. Setelah kejadian itu, Jay tidak pantang menyerah dan mencoba untuk mencari cara agar bisa kabur dan memotong tali ikatannya menggunakan belahan silet yang dia temukan di tubuh kecoa. Adam pun memohon kepada Jay untuk tidak melakukan hal bodoh karena akan membahayakan mereka, tapi si Jay ini tidak mau mendengarkannya. Dan pada saat si penculik datang ke ruang bawah tanah, si Jay langsung menyerang si penculik dan berlari keluar pintu. Setelah percobaan kaburnya tidak membuahkan hasil, Jay kembali dibawa ke ruang bawah tanah dan diborgol menggunakan rantai. Pada saat Jay sudah sadarkan diri, si penculik itu kembali datang dan memberikan kunci borgol kepada Adam yang menandakan bahwa Adam harus melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh si penculik itu. Dengan terpaksa, akhirnya Adam memukul kepala Jay menggunakan batang kampak yang membuat Jay tidak sadarkan diri. Dirasa belum puas, si penculik kembali memerintahkan Adam untuk memaku telapak tangannya Jay ke dinding, kemudian pergi dari ruangan itu. Setelah beberapa saat, Jay pun kembali tersadar
dan mencoba untuk mengeluarkan paku dari telapak tangannya. Akal sehatnya sudah mulai terganggu dan sering berhalusinasi membayangkan istrinya, ditambah beberapa hari ini dia tidak memakan apapun. Dengan sisa tenaga yang dia punya, Jay kembali bertanya kepada para tawanan lainnya mengenai si penculik itu. Dan pada saat Paul akan memberitahu kebenarannya, dia pun harus tewas karena sudah terlalu banyak luka di bagian tubuhnya. Terlebih bibirnya Paul yang dilem agar tidak bisa berbicara apapun. Namun keberuntungan masih berpihak kepada mereka karena di detik-detik terakhir sebelum Paul tewas, Jay berhasil menemukan titik terang melalui kode yang diberikan oleh Paul kepada dirinya. Sehingga Jay menyadari dan mengetahui siapa pelaku penculikan tersebut. Kemudian kita dibawa ke masa lalu yang dimana mereka masih berusia remaja. Mereka berempat merupakan sahabat lama yang sedang melakukan kemah bersama dengan para keluarganya masing-masing. Di malam hari di tengah api unggun, mereka kedatangan teman tidak diundang. Awalnya mereka lari ketakutan karena mereka pikir itu adalah hantu atau orang jahat. Tapi ternyata yang datang adalah Dominic. Si Dominic ini merupakan anak baik yang polos dan hanya ingin mempunyai teman. Karena Dominic ingin bergabung bersama Jay dan yang lainnya, akhirnya Dominic melakukan semua hal gila yang diperintahkan oleh keempat orang tersebut sebagai syarat agar Dominic bisa bergabung dengan gengnya Jay pada saat itu. Mulai dari Cat yang dengan teganya memasukkan kecoa ke dalam mulutnya Dominic, dan Adam yang menaburkan cacing di atas wajahnya Dominic, serta yang paling sadis ketika Dominic ditantang untuk masuk ke dalam rumah tua yang ada di hutan tersebut. Hingga akhirnya mereka pergi meninggalkannya di sana. Sebelum lanjut ke scene berikutnya, Babang Santuy mau menjelaskan terlebih dahulu agar kalian mengerti alurnya. Jadi pada saat umur Jay dan yang lainnya 13 tahun, keluarga Jay dan yang lainnya pergi ke sebuah tempat perkemahan. Di sana mereka juga bertemu dengan Dominic yang merupakan anak dari salah satu keluarga yang kurang harmonis. Karena pikirannya masih anak-anak, akhirnya keempat anak tersebut membuli habis-habisan si Dominic. Dominic yang dianggap sebagai anak yang lemah dan polos jadi mudah untuk dipermainkan. Hingga pada akhirnya mereka menjebak Dominic di rumah tua yang berada di tengah hutan atau rumah peternakan yang dikenal dengan cerita horornya. Dan dari situlah awal mulanya kenapa Dominic bisa menjadi tawanan si Cringe yang psikopat. Karena ulah keempat temannya itulah akhirnya Dominic harus tinggal dan menjadi anak angkatnya si Cringe. Setelah beberapa tahun kemudian, Dominic pun mulai tumbuh dewasa dan dia menemukan sebuah fakta bahwa ternyata selama ini kedua orang tuanya sudah berusaha mencari keberadaan dirinya yang dinyatakan hilang di dalam perkemahan beberapa tahun lalu. Dan kini kedua orang tuanya sudah tewas dalam insiden kebakaran yang dilakukan oleh Cringe. Sontak hal itu membuat Dominic marah kepada Cringe karena sudah menyembunyikan kebenaran mengenai berita yang ada di koran tentang orang tuanya yang selama ini sudah berusaha mencarinya. Kemudian Dominic yang ketakutan berlari ke arah gudang penyembelihan dan meminta maaf karena sudah menyerang Cringe. Tapi Cringe malah menyiksa balik Dominic. Dan dengan teganya, Cringe akan merebus Dominic di atas air mendidih. Dan pada saat Dominic tergantung di atas kotak rebusan, penyakit Cringe pun kambuh. Dan dengan pintarnya, Dominic langsung melepaskan diri dari kotak rebusan, kemudian berbalik menyerang Cringe sampai akhirnya Cringe pun tewas direbus oleh Dominic. Setelah kejadian itu, Dominic benar-benar berubah dan menyimpan dendam teramat sangat dalam kepada 4 teman masa kecilnya yang sudah meninggalkan Dominic hingga dirinya terjebak bersama Cringe yang psikopat. Dan pada akhirnya pembalasan dendam pun dimulai setelah dirasa Dominic sudah tumbuh dewasa dan menjadi kuat. Oke Sobat Santuy, kita lanjutkan kembali ke scene yang sekarang, yang dimana Jay dan yang lainnya masih berada di dalam ruang bawah tanah. Setelah mereka mengingat semuanya, Jay berinisiatif mengajak Adam dan juga Cat untuk meminta maaf kepada Dominic. Namun Adam tetap teguh pada pendiriannya dan tidak mau meminta maaf kepada Dominic. Dengan sengaja Jay berteriak sekencang mungkin memanggil nama Dominic. Akhirnya Dominic terpancing datang sambil membawa tongkat yang dialiri kekuatan listrik. Untuk pertama kalinya di sini Dominic membuka suara walau sekedar hanya mengucapkan kata ya saja sebagai respon dari panggilan Jay.
Tanpa basa-basi, Jay meminta maaf atas semua perbuatan bersama teman-temannya di masa lalu yang sudah membuli Dominic hingga meninggalkan Dominic di tempat ini bersama Crin si psikopat. Namun permintaan maafnya itu tidak ditanggapi oleh Dominic dan dia malah memerintahkan Jay untuk menyuntikkan cairan laba-laba ke dalam telinganya Cat. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Cat kepada Dominic pada 20 tahun yang lalu. Tidak hanya sampai di situ, Dominic berniat akan menyiksa kembali si Paul. Namun karena Paul sudah tewas, akhirnya Dominic pun memilih untuk pergi dari ruang bawah tanah dan menandai foto Paul yang sudah tewas. Setelah itu, Dominic kembali lagi ke ruang bawah tanah sambil membawa selang dan menyemprotkan darah ke tubuh si Jay. Tanpa diduga, ternyata mereka bertiga berniat akan melakukan perlawanan kepada si Dominic dan perlawanan pun dimulai. Setelah matanya si Adam dimasuki ulat, si Dominic melanjutkan aksi balas dendamnya kepada si Jay. Namun Cat tidak tinggal diam dan terus mengejek si Dominic agar dia teringat akan masa lalunya. Dan perkataan Cat berhasil membuat Dominic frustasi hingga akhirnya dia pergi dari ruang bawah tanah. Dengan pisau yang tertinggal di ruang bawah tanah, Jay pun memanfaatkan pisau tersebut untuk melepaskan borgolnya yang ada pada tangannya dan juga tangannya si Cat. Kemudian mereka membantu si Adam yang tengah sekarat karena sebelah matanya dimasuki oleh ulat. Dengan terpaksa, akhirnya Jay menarik sebelah matanya Adam menggunakan pisau. Di tempat lain, si Dominic terlihat sangat frustasi dan mengamuk menghancurkan semua barangnya. Pokoknya guys, dari scene ini kita benar-benar tidak dikasih jeda untuk sekedar minum. Jadi pantengin terus aja karena part ini seru banget cuy. Singkat cerita, Jay, Cat, dan Adam berkumpul di ruang bawah tanah. Dan di saat yang bersamaan lampu berkedip-kedip menandakan bahwa si Dominic akan datang menyiksa mereka kembali. Si Jay meminta maaf kepada kedua temannya itu untuk bisa diajak bekerja sama. Tapi si Adam malah memberontak dan mengamuk akan menyerang si Jay. Dan akhirnya Adam harus tewas karena pisau yang dipegang oleh Jay tidak sengaja menancap tepat di mulutnya si Adam. Setelah Adam tewas, si Cat memberitahu rahasia yang selama 20 tahun sudah dia simpan. Cat berkata jujur kepada Jay bahwa 20 tahun lalu setelah Jay pergi dari perkemahan, dirinya didatangi oleh polisi yang menanyakan kasus hilangnya Dominic. Tapi Cat malah mengatakan tidak ada anak laki-laki yang hilang. Kemudian pada saat Cat sedang mengancam Jay, Dominic pun datang dari arah belakangnya Cat dan langsung menahan Cat dengan pisau. Setelah bersusah payah, akhirnya Jay berhasil membujuk Dominic untuk membuka topengnya dan menyerahkan pisaunya kepada Jay. Karena Dominic masih dendam kepada Katie, akhirnya Dominic berbalik badan akan membunuh Katie. Tapi Jay tidak tinggal diam, Jay langsung menyerang Dominic dari belakang dengan menusuk punggung Dominic. Namun sayang pada saat Jay akan menusuk Dominic kembali, si Dominic malah berbalik badan hingga tusukan pisau itu tepat menancap di perutnya Cat. Alhasil Cat terbunuh dan lebih parahnya lagi, si Dominic memperdalam dan memperpanjang tusukan pisaunya hingga tepat sampai bagian dadanya Cat. Setelah Cat terbunuh, Dominic pun menawarkan diri untuk dibunuh oleh Jay. Tapi Jay memilih untuk pergi. Karena si Dominic sudah menjadi psikopat dan pikirannya sudah dipenuhi oleh suara-suara iblis, akhirnya Dominic berubah kembali menjadi psikopat dan berjalan pergi ke arah Jay yang sedang berusaha membuka pintu keluar. Pada akhirnya Jay dapat melumpuhkan Dominic. Kemudian Jay pun pergi ke arah rumah, disusul oleh Dominic yang masih hidup dan aksi perkelahian pun berlanjut. Kemudian Dominic pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jay. Tanpa berlama-lama Jay langsung keluar pergi meninggalkan rumah itu.
Baru berjalan beberapa meter, si Jay kembali harus mengelus dada karena si Dominic ternyata masih hidup dan berusaha menyusul Jay sambil membawa pisau. Sifat psikopatnya pun kambuh lagi. Dominic memerintahkan Jay untuk membunuhnya, tapi Jay tidak melakukan hal itu. Karena kesal, si Dominic balik menyerang Jay dan mengancamnya akan menyiksa istrinya Jay, serta menjadikan kedua putrinya sebagai anaknya. Mendengar hal itu, Jay pun tidak tinggal diam dan berusaha melawan Dominic dengan menikam menggunakan pisau tepat di samping tubuhnya. Beberapa kali tikaman hingga Dominic pun sekarat. Setelah memastikan Dominic tewas, Jay pun buru-buru pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Jay kembali ke rumahnya diantar oleh polisi dengan kondisi tubuh penuh luka yang sudah diobati. Betapa terharunya Jay bisa kembali ke rumah dan berkumpul bersama istri dan kedua putrinya. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Molly dan Poppy terlihat sedang berkemah bersama kedua teman prianya. Tapi Molly merasa bahwa keputusan untuk berkemah di tempat itu adalah keputusan yang salah, karena Molly takut ayahnya akan marah jika mengetahui hal ini. Tapi Poppy malah mengejek Molly dan juga Ishak, teman laki-lakinya Molly. Di sini Poppy sudah tumbuh menjadi gadis yang nakal, namun berbeda dengan Molly. Poppy pun semakin ingin mencari tahu rumah peternakan itu. Tapi hal tersebut dilarang oleh Molly karena sampai saat ini jasad Dominic belum ditemukan. Maka dari itu mereka tetap harus berhati-hati. Kemudian pada saat Ishak pergi ke mobil untuk membawa sarung tangan, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang mereka. Terlihat di sini teman laki-lakinya Poppy ketakutan dan mengajak kedua gadis itu untuk pergi. Tapi Poppy yang ngeyel merasa sok-sokan pemberani, ingin tetap di sana dan terus menatap ke arah pohon. Tanpa diduga dari arah belakang mereka sudah ada sosok yang memakai topeng Dominic dan langsung menangkap kedua gadis itu. Oke sobat santuy, itulah alur film The Dare. Seru sekali bukan? Terima kasih sudah menonton. Warung Santuy mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.